Perkenalkan, nama saya Akrina Naila Zain dengan NIM P272260201013 dari kelas 1B D3 Fisioterapi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pernafasan. Sebenarnya apa sih sistem pernafasan itu? Sistem pernafasan merupakan susunan dari beberapa organ yang membentuk sebuah sistem, di mana sistem pernafasan ini memiliki fungsi untuk memperoleh udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh yang nantinya akan dibutuhkan oleh sel dan jaringan untuk mengerjakan fungsinya masing-masing, dan serta untuk mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan zat yang sudah tidak terpakai lagi bagi tubuh. Nah, dalam suatu sistem pasti tidak luput dengan organ-organ penyusunnya. Nah, dalam sistem pernafasan ini terdapat beberapa organ penyusunnya. Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan organ pertama yang digunakan untuk sarana masuknya udara ke dalam tubuh. Nah, rongga hidung di sini memiliki selaput lendir yang memiliki yang di dalamnya itu terdapat kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Nah, selaput lendir di sini fungsinya adalah untuk menangkap benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Selain selaput lendir, di dalam hidung juga terdapat bulu-bulu halus yang digunakan untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Nah, selain itu juga terdapat konka yang memiliki banyak kapiler darah yang digunakan untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, rongga yang kedua adalah faring. Nah, faring di sini merupakan terusan udara dari hidung ke faring. Jadi, udara dari hidung itu nanti diteruskan akan ke faring. Nah, faring di sini terdapat dua percabangan, di mana faring ini terdapat untuk saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Kalau pernafasan itu namanya nasofaring, sedangkan untuk pencernaan namanya adalah orofaring. Nah, di sini faring juga memiliki pita suara di bagian belakang. Jadi secara keseluruhan fungsi faring itu adalah untuk sebagai saluran keluar masuknya udara dan juga saluran untuk makanan dan juga minuman yang telah diproses di dalam mulut tadi untuk dilanjutkan ke sistem pencernaan yang lain. Selain itu, faring juga digunakan sebagai ruang resonansi dari suara. Kemudian, organ yang ketiga adalah tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Nah, di dalam tenggorokan ini terdapat cincin tulang rawan yang di dalamnya itu terdapat silia. Nah, silia ini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian, yang keempat itu terdapat laring. Laring itu merupakan tempat melekatnya pita suara. Jadi, laring merupakan organ yang digunakan untuk menghasilkan suara. Dalam laring ini juga terdapat katup yang namanya adalah katup epiglotis, di mana dia akan membuka ketika adanya udara yang masuk dan akan menutup ketika terdapat makanan maupun minuman yang masuk yang nantinya akan diteruskan ke saluran pencernaan. Kemudian yang kelima itu terdapat bronkus. Jadi setelah tenggorokan, tadi kan tenggorokan itu terdapat dua cabang, yang mana itu ada bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Sebenarnya letak bronkus ini juga sudah masuk ke dalam paru-paru, tapi dia masih dalam bentuk percabangan dari tenggorokan. Nah, di sini bronkus itu terbagi menjadi dua, namanya bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Bronkus sendiri memiliki struktur lapisan mukosa yang mirip seperti trakea. Nah, bronkus ini fungsinya adalah untuk menyediakan saluran bagi udara untuk masuk ke dalam paru-paru maupun keluar dari paru-paru. Kemudian selanjutnya, organ selanjutnya itu adalah paru-paru. Nah, paru-paru sendiri terletak di bagian atas dari dada dan juga berada di superior dari diafragma dan di sebelah lateral dari tulang rusuk. Nah, paru-paru di sini memiliki dua paru-paru. Jadi ada paru-paru dekstra atau paru-paru kanan dan juga paru-paru sinistra atau paru-paru kiri. Nah, di paru-paru dekstra itu terdapat 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu terdapat 2 lobus. Suatu paru-paru itu pasti ada pelapisnya. Nah, pelapisnya namanya adalah pleura. Kalau di bagian dalam itu namanya pleura visceralis, kalau di bagian luar namanya pleura parietalis. Yang terakhir itu terdapat alveolus. Alveolus merupakan katup berdinding tipis yang letaknya itu pada bronchioli terminalis. Nah, alveolus ini fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran antara karbon dioksida dan juga oksigen dalam tubuh, baik itu darah maupun udara. Nah, jumlahnya kurang lebih sekitar 200 sampai 500 juta.
Bentuk dari alveolus ini bentuknya adalah bulat poligonal. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi merupakan beberapa organ dari sistem pernafasan beserta fungsinya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.